Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ketua Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah, saat sekarang ini menjelang muktamar, bagaimana pandangan Pak Haji tentang Al-Wasliyah ini ke depan? Bagaimana performanya untuk terhadap kebutuhan umat Islam di masa yang akan datang? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Segenap pemirsa, khususnya warga Al-Wasliyah dimanapun berada, seperti pertanyaan awal bahwa ke depan Al-Wasliyah ini seperti apa yang diinginkan dan kita cita-citakan. Melalui Muktamar Al-Wasliyah yang sebentar lagi perhelatannya akan kita laksanakan, tentu semua menghendaki, ya, semua menghendaki sesuai dengan moto Al-Wasliyah itu, hiduplah Wasliyah zaman bersama. Artinya fi ainu makan wa fi kulli zaman Al-Wasliyah itu harus maju. Kan gitu. Nah, kalau kita bicara kemajuan Al-Wasliyah fi kulli makan wa fi kulli zaman, dimanapun dia dan pada ruang waktu yang manapun dia hidup, kita harus memaju. Kalau enggak rugi dan merugi. Itu kan hadis Nabi, itu kan rugi. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kayak gitu kan? Nah, itu baru untung berorganisasi itu. Bukan untung untuk pribadi, tidak. Kita ini kan Al-Wasliyah kan mengelola umat. Nah, oleh karena itu yang pertama, pengurus besar itu ke depan harus lebih kuat. Kuat dalam arti yang luas. Pemikirannya, analisisnya, ya kan, akselerasinya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga umat ini, memajukan umat yang berada kurang lebih 20 juta umat Al-Wasliyah. Ini tanggung jawab besar, pertanggungjawabannya nanti di akhirat, dia memilih hisab berat. Kalau jalan di tempat Al-Wasliyah itu. Oleh karena itu, orang yang menggerakkan Al-Wasliyah itu, khususnya di pimpinan pusat, pengurus besar itu, sekarang kita harus sudah berpikir, masih banyak kader-kader kita yang tidak, ya belum kita berdayakan. Generasi muda banyak. Itu harus kita himpun, kekuatan itu harus kita himpun. Pemikir-pemikir yang S2, yang doktor, ulama kita. Ulama ini harus dikasih ruang. Dan harus dimanage oleh organisasi kita. Kalau sekarang kita ini kan kalau kita menggerakkan, katakanlah dakwah itu. Ya, kita harus padukan. Mengedukasi umat ini tidak bisa lagi sekarang itu dengan pola-pola lama. Kita masuk era digital. Nah, kalau Al-Wasliyah tidak bisa memanfaatkan era digital ini, iya kan? Ya sudah, ketinggalan kita. Orang sekarang dakwah itu orang tinggal buka medsos saja, ya kan? Kita khawatir itu nanti orang beralih jadi guru orang Google, Mbah Google. Tapi kita juga tidak mau kemuliaan para ulama yang mempunyai ilmu yang banyak, ya kan? Kalah dibikin Google. Dia juga nggak mau juga ulama itu jadi ulama Google gitu kan. Mau ceramah lihat Google dulu gitu kan.
kitabnya bertimbun di rumah mereka masing-masing itu. Nah, paling tidak nanti pertama ya kita harus menyikapi digital ini bagian daripada kemajuan perkembangan Al-Wasliyah untuk umat, untuk bangsa dan negara. Ya kan? Gedung pusat dakwahnya itu ya mungkin nanti kita bikin pilot projectnya wilayah Sumatera Utara. Ya kan? Nah, jadi dihimpun di sana. Setiap saat ulama itu berada di sana itu. Ya kan? Apa ide-ide pemikirannya, mengantisipasi ya kan? Perkembangan zaman ini. Generasi muda. Sekarang orang sudah nggak mau lagi bilang generasi muda. Udah ditukar orang, milenia. Nggak ada standar ukuran menyebut milenia itu. Tapi kalau generasi muda kita tahu, ya kan, Ismail, Ibrahim, Nabi Yusuf. Ada contoh konkret. Kalau hanya dicekokin dunia digital saja, akhlak tidak dibetulin, nggak bisa. Gitu. Al-Wasliyah itu terutama program itu membangun akhlak. Berilmu dia tapi berakhlak. Karena akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Nah, jadi teknologi oke, ya, dan itu harus diantisipasi oleh dunia pendidikan Al-Wasliyah, ya kan? Mana anak-anak kita itu memerankan dunia medsos itu. Nah, begitu. Jadi kekuatan itu harus dibangun. Di pengurus besar itu harus menghimpun potensi yang dia miliki itu. Banyak tamat luar negeri, ya kan? Banyak yang berkiprah di Republik ini. Nah, itu kita himpun. Ini berbagai ada yang di TNI, ya kan? Ada yang di dunia kampus, ya kan? Nah, kita Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah itu sudah menjadi pilot project dunia pendidikan khususnya Sumatera Utara. Kerjasama kita bangun. Rektor itu Pak Ardi Mulyono itu membangun kerjasama dengan dunia kampus di luar Indonesia. Itu kan terobosan yang tidak kalah pentingnya, ya kan? Ini beliau menciptakan itu adalah merupakan bagian daripada persiapan generasi muda, khususnya untuk kader-kader Al-Wasliyah ke depan. Bagaimana di format pemikir-pemikir Islam itu memang siap tarung, siap pakai, dan siap mengantisipasi dari zaman ke zaman. Nah, itu yang sementara yang bisa. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih.